Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Madarijus Salikin pagi hari ini insyaallah memasuki pembahasan dengan judul Mufsidatul Qulub. Perkara-perkara yang merusak dan mengotori hati manusia. Sebetulnya kita sedang berbicara mengenai tadabbur, mengenai tadabbur Al-Quran, merenungi Al-Quran. Masalahnya Al-Quran ini ketika Anda baca, ketika Anda coba pahami, Al-Quran ini tidak akan membuahkan pengaruh kecuali terhadap hati yang bersih. Walaupun kita bolak-balik membaca terjemahan, mengikuti tafsir, tapi hati akan terhalang dari pengaruh Al-Quran disebabkan karena hati bermasalah. Nah, di kesempatan kali ini Ibnu Qayyim rahimahullah mengajak kita untuk mencermati, memahami apa saja perkara-perkara yang dapat merusak, mengotori dan mengkeruhkan hati manusia. Di buku ada pada halaman 647. Kalau di rangkuman ada di halaman 9. Beliau mengatakan 5 perusak hati atau mufsidatul qulub. Adapun 5 hal yang merusak hati adalah perkara-perkara yang telah diisyaratkan sebelumnya oleh Imam Al-Harawi. Imam Al-Harawi menyebutkan 5 perusak-perusak hati berikut. Yang pertama adalah bergaul berlebihan. Terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak memberi manfaat. Yang kedua adalah banyak berandai-andai. Artinya panjang angan-angan. Yang ketiga adalah bergantung kepada selain Allah. Ini nomor 3 paling berbahaya. Bahwa hati berhubungan dengan sesuatu sampai ke tingkat ketergantungan. Hati ini berhubungan dengan pasangan, berhubungan dengan anak-anak, berhubungan dengan pekerjaan. Tapi membatasi hubungan hati jangan sampai pada ketergantungan, itu tantangan. Hubungan hati sampai ke tingkat ketergantungan hanya satu, yaitu hubungan hati dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ketergantungan hati ini sudah kepada selain Allah, ini hati sangat berbahaya. Yang keempat adalah kenyang berlebihan. Ini juga merusak hati. Yang kelima adalah tidur berlebihan. Nah, kelima poin ini akan dikaji lebih dalam nanti. Nah, kita lewati dulu karena akan ada pembahasan yang lebih dalam lagi. Perhatikan pada halaman ke-10, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa tugas hati adalah menempuh perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat. Ini tugasnya hati. Bagaimana hati ini selalu berjalan menuju Allah. Berjalan menuju Allah artinya melalui ibadah-ibadah. Salat adalah perjalanan hati menuju Allah. Zikir adalah perjalanan hati menuju Allah. Karena di perdagangan kita, di toko kita, di ruko kita, di situ tidak ada perjalanan hati kepada Allah. Tetapi begitu Anda menjalankan salat, Allahu Akbar, itu perjalanan hati menuju Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Semua makna
di balik zikir-zikir salat adalah perjalanan hati menuju Allah. Ketika Anda membacakan Ar-Rahmanir Rahim, hati menemukan optimismenya pada Allah. Ketika Anda membacakan Maliki Yaumiddin, hati menemukan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi semua makna-makna yang terkandung di dalam semua zikir adalah perjalanan hati menuju Allah. Makanya perlu untuk faham, perlu untuk tadabbur. Itu tugas hati yang pertama. Menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Anda membaca Al-Qur'an, ini perjalanan hati menuju Allah. Anda berzikir, ini perjalanan hati menuju Allah. Intinya, semua ibadah adalah perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalan besarnya ketika ibadah itu hanya dilakukan dengan anggota tubuh tanpa hati. Salatnya hanya dengan gerakan dan ucapan dan hati tidak hadir. Salat seperti ini tidak lagi menjadi jalan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Anda masih ingat beberapa pertemuan yang sudah agak lama, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, terkadang antara hati dengan lidah ada jarak. Terkadang pula antara hati dengan Allah ada jarak. Antara hati dengan lidah ada jarak, maksudnya apa? Hati ini tidak menyertai ucapan lidah. Lidah ini mengucapkan Allahu Akbar, maha besarnya Allah, tapi hati tidak menyertai itu. Sehingga ketika kita sedang berada dalam persoalan besar, bahkan kita lupa dengan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi kalau hati tidak menyertai lisan, di setiap ucapan-ucapan lisan, ini yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang antara lidah dengan hati ada jarak. Artinya hati tidak menyertai ucapan-ucapan lisan. Lisan mengucapkan la ilaha illallah, ternyata hati ini tidak lebih yakin kepada tauhidnya Allah. Lisan misalnya mengucapkan Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, ternyata hati tidak semakin percaya terhadap rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini tragedi, bahwa lidah kita dan hati kita terpisah jarak. Dan tragedi berikutnya bahwa antara hati dengan Allah pun terpisah jarak. Maksudnya hati ini tidak bisa akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Semestinya ketika Anda menyanjung Allah dengan zikir, Anda sanjung Allah Alhamdulillah, Anda sanjung Allah Subhanallah, semua sanjungan itu sejatinya mengakrabkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini tragedi kedua, bahwa antara hati dengan Allah sering terpisah jarak. Sehingga walau kita menyanjung, hati tidak langsung akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Tugas hati yang kedua adalah menempuh perjalanan menuju negeri akhirat. Nanti akan ada bahasan yang lebih tajam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Sehingga tubuh Anda memang di dunia berinteraksi dengan manusia, bergerak dengan segala pekerjaan, tapi hati ini seolah-olah sudah sampai di akhirat. Tubuh di dunia tapi hati sudah berada di akhirat. Hati ini melihat surga, hati ini melihat bidadari, hati ini melihat sungai-sungai, melihat bunga-bunga, melihat permata bangunan rumah istana yang terbuat dari permata. Jadi tubuh di bumi, di dunia, tapi hati telah sampai di surga, telah sampai di akhirat. Sehingga hati ini selalu rindu, kapan saya sampai ke surga, kapan saya memasuki istana-istana ini. Nah, ini tugas hati yang kedua, yaitu menempuh perjalanan menuju negeri akhirat.
Kata Ibnu Qayyim, hati dapat mengenali jalan kebenaran, mengenali noda-noda jiwa dan amal, serta mengenali penghalang jalan. Tetapi apabila ada 5 hal berikut. Jamaah sekalian, hati, Anda tahu kita memiliki lapisan batiniah dan kita memiliki lapisan lahiriah. Lapisan lahiriah di mana ada mata, di mana ada telinga, di mana ada lisan, itu semuanya lahiriah kita. Nah, adapun batiniah kita ada 2. Pertama adalah nafsu, dan yang kedua adalah akal atau hati. Akal dan hati satu, betul. Karena akal ini rumahnya hati. Dengan kata lain, hati itu fungsinya apa? Fungsinya hati adalah akal, berpikir. Nah, setiap hari pertarungan dalam diri kita adalah pertarungan antara nafsu dengan akal alias hati. Ini yang terus menerus bertarung. Allah Subhanahu wa ta'ala berkomunikasi dengan kita menggunakan akal. Tidak pernah Allah berkomunikasi dengan kita menggunakan nafsu, apalagi menggunakan raga dan tubuh kita. Maka Allah berfirman, afala ta'qilun? Apa kalian tidak mikir? Afala tatafakkarun? Apakah kalian tidak berfikir? Afala tubsirun? Apakah kalian tidak berfikir? Afala tatadzakkarun? Ya ulil albab. Jadi Allah selalu berbicara dengan kita menggunakan akal, bukan menggunakan nafsu. Nah, jamaah sekalian, nafsu ini gerbangnya setan. Nafsu ini gerbangnya setan. Sebelumnya kita jelaskan soal fungsi. Nafsu ini fungsinya adalah berkeinginan. Akal dan hati ini fungsinya adalah untuk mempertimbangkan dan memutuskan. Fungsi hati mempertimbangkan dan memutuskan. Kalau fungsi nafsu menginginkan. Saya ingin nikah, saya ingin tidur, saya ingin uang. Semua ingin-ingin kembali kepada nafsu. Tetapi semua keinginan-keinginan nafsu harus diadili dengan akal. Akal ini harus menilai baik atau buruk. Akal ini harus menilai untung atau rugi. Akal ini harus menilai ini halal atau haram. Nah, orang-orang yang beriman jamaah sekalian, semua keinginan di dalam nafsu itu diseret kepada pengadilan hati untuk divonis. Keinginan ini baik atau buruk. Kalau pengadilan hati telah memberikan vonis keinginan menikah baik, jalan. Tapi kalau misalnya satu keinginan dalam pengadilan hati divonis jahat, berhenti. Inilah orang-orang beriman. Orang-orang yang akal dan hatinya menjadi pengadilan dan hakim terhadap nafsu. Ini orang beriman. Tapi datanglah orang-orang yang kurang beriman atau orang-orang gak beriman, justru nafsu mereka sudah rusak. Nafsu mereka sudah rusak. Jamaah sekalian yang saya hormati, maka setan merusak hati manusia melalui nafsu. Apa yang dilakukan oleh setan? Setan memenuhi nafsu ini dengan syahwat. Kalau nafsu ini sudah penuh dengan syahwat, syahwat itu pun menjadi sangat kuat sekali, daya dorongnya pun luar biasa sekali, maka pengadilan hati ini akan terbungkus syubhat. Maka penyakitnya nafsu adalah syahwat, penyakitnya hati adalah syubhat. Kapan hati ini syubhat tersamar melihat baik dan buruk? Kalau dari nafsu ini ada badai syahwat yang luar biasa.
Jadi kalau dari nafsu ini ada badai syahwat yang luar biasa, hati ini tidak lagi cerah memandang. Hati ini justru akan syubhat, akan tersamar melihat. Yang baik enggak jelas baiknya, yang buruk pun enggak nampak jelas. Apa yang membuat hati tidak melihat dengan jelas? Karena nafsu telah terpenuhi dengan syahwat yang sangat kuat. Maka tugas setan adalah memenuhi nafsu ini dengan syahwat. Kalau nafsu sekedar berkeinginan, Anda aman. Tapi kalau keinginan ini sudah menjadi syahwat, itu yang bahaya. Biasanya keinginan kalau sudah menjadi syahwat, itu nilai setannya sudah besar. Tidur Anda kalau itu sekadar keinginan, Anda aman, gak jadi masalah. Tapi ketika tidur itu bertepatan dengan waktu sholat, itu bukan keinginan, itu sudah syahwat itu. Anda ingin uang, sekedar ingin uang tak jadi masalah. Tapi ketika itu sudah menjadi syahwat, maka Anda tak peduli lagi mau halal, mau haram, mau menipu, mau gambling, mau riba, mau tidak riba. Kenapa? Karena nafsu sudah naik level menjadi syahwat. Nah, sekali lagi, kalau rusaknya nafsu ini ketika dia telah dipenuhi syahwat, dan rusaknya hati ini kalau dia sudah terbungkus syubhat. Lantas bagaimana hati ini terbungkus dengan syubhat? Jawabannya, ketika setan telah berhasil memenuhi hati dengan syahwat, maka hati pun, kalau setan telah memenuhi nafsu dengan syahwat, maka hati pun akan memandang dan menilai dengan syubhat. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati. Baik, di sini Ibnu Qayyim mengatakan hati itu mengenali kebenaran. Kapan? Sepanjang hati ini tidak terbungkus syubhat. Kalau hati ini sudah terbungkus syubhat, dia enggak mengenali kebenaran lagi. Lah kalau Anda bertanya, kapan hati ini terbungkus syubhat? Ketika dari nafsu ini telah penuh dengan syahwat. Nomor 2, hati juga mengenali kotoran-kotoran jiwa. Hati mengenali bahwa di dalam ada hasad, bahwa di dalam ada dendam, bahwa di dalam ada takabur, bahwa di dalam ada ujub. Jemaah sekalian, menurut Anda dari sekian banyak penyakit hati, jenis penyakit hati apa yang pertama, yang terakhir kali keluar dari hati? Kata ulama-ulama kita, jemaah sekalian, penyakit hati yang terakhir sekali keluar dari hati setelah proses belajar, zikir, ibadah, penyakit hati yang terakhir sekali lepas dari hati adalah ujub dan takabur. Itu yang terakhir kali keluar. Ujub dan takabur. Karena superioritas, merasa hebat, merasa kaya, merasa pejabat, merasa. Keinginan Anda untuk lebih tinggi dari orang lain itu kan ujub. Keinginan agar Anda lebih pintar dari orang lain, keinginan Anda lebih kaya dari orang lain, ini semuanya mata rantai ujub, mata rantai takabur. Ini yang pertama kali lepas dari hati manusia. Ujub dan takabur ini tidak akan lepas kecuali Anda mati-matian mengajari hati ini dengan tawadu. Ujub dan takabur ini enggak lepas kalau Anda enggak mati-matian menyadarkan hati ini tentang aib-aib diri. Kenali aib Anda yang sangat banyak. Lisan Anda penuh aib, perilaku Anda penuh aib, pikiran Anda penuh aib. Jadi kalau hati ini tidak sering disadarkan tentang aib-aib diri, maka ujub dan takabur ini akan tetap tidak lepas. Yang ketiga, hati pun mengenali kendala dan penghalang-penghalang perjalanan. Perjalanan menuju Allah, apa saja penghalangnya? Coba sekalian, hati dapat mengenali apa penghalang-penghalang itu.
Secara umum kendala dan penghalang Anda menuju Allah cuma ada 4. Cuman ada 4. Penghalang paling besar adalah nafsu. Penghalang nomor 2 adalah dunia. Penghalang yang ketiga adalah manusia. Penghalang yang keempat adalah setan. Justru setan ini penghalang paling nomor akhir. Karena setan ini gak akan punya kekuatan tanpa 1, 2, dan 3. Tapi kalau 1, 2, dan 3 ini memang tidak diajari, nafsu ini tidak diajari, dunia pun tidak dikenali, manusia yang bermanfaat dan yang berbahaya pun tidak dicermati. Kalau 1 dan 3 ini Anda, 2 dan 3 Anda gak kenali, setan itu baru luas. Baik, penghalang nafsu solusinya adalah mujahadah. Mujahadatun nafs. Apa mujahadah? Perang. Di Selat Hormuz boleh peperangan itu berhenti, tapi dalam diri Anda ada peperangan yang gak boleh berhenti sama sekali. Apa itu? Peperangan Anda dengan nafsu itu gak boleh selesai sampai nyawa ini diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada perdamaian dan tidak ada gencatan senjata dengan nafsu. Innan nafsala ammaratum bisu. Nafsu itu selalu menyeret kepada kejahatan. Baik, penghalang pertama adalah nafsu, solusinya mujahadah. Ini yang Allah firmankan pada ayat terakhir Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Kalau kalian sudah bermujahadah, kami akan berikan hidayah. Perhatikan ayat ini. Jadi harga mati yang mesti Anda bayar untuk mendapatkan hidayah adalah mujahadah. Tadi malam Anda lawan nafsu, akhirnya Anda tahajud. Lalu Anda lawan nafsu, akhirnya Anda subuh. Anda lawan nafsu hingga Anda kemudian bisa mendengarkan kajian. Seberapa besar hidayah yang Anda dapatkan? Jawabannya, seberapa sering Anda menang berperang melawan nafsu. Hubungan Anda dengan nafsu cuma satu, hubungan pertempuran. Ketika dia jinak, ya sudah. Tapi jangan lepaskan senjata, karena sewaktu-waktu nafsu ini akan bangkit. Penghalang kedua apa? Penghalang yang kedua, penghalang pertama adalah nafsu, solusinya adalah mujahadah. Penghalang kedua apa? Dunia. Penghalang kedua adalah dunia. Solusinya apa? Zuhud. Solusinya zuhud. Kalau hati ini tidak diajari zuhud, ditanamkan zuhud, maka hati akan selalu melihat dunia dengan pandangan serakah, pandangan tamak, pandangan ambisi. Melepaskan dunia nggak mungkin jamaah sekalian, karena kita sedang berada di dunia. Cuma Anda tidak boleh memandangi dunia itu dengan serakah. Bagaimana melenyapkan serakah? Jawabannya, tanamkan dalam hati zuhud supaya serakahnya menjadi jinak. Penghalang nomor 3 apa? Manusia. Solusinya apa? Solusinya uzlah. Solusinya apa? Uzlah. Apa uzlah? Uzlah itu jauhi orang-orang yang berbahaya. Mereka yang membahayakan agama Anda atau mereka yang membahayakan dunia Anda, jauhi mereka. Jauhi bukan dalam arti Anda nutup pintu. Jauhi dalam arti berikan jarak. Ingat jamaah sekalian yang saya hormati, satu-satunya hubungan tanpa jarak adalah hubungan dengan yang maha baik 100%. Dan itu Allah Azza wa Jalla. Semua manusia ada baiknya, ada buruknya. Ini kawan ada baik, ada buruk. Ini teman ada baik, ada buruk. Ini sahabat ada baik, ada buruk. Siapapun yang punya baik dan punya buruk, berarti hubungan Anda hubungan jarak.
Jaraknya di mana? Di keburukannya Anda harus jaga jarak. Misalnya ini ada si fulan, anggap namanya si kayu. Si kayu ini ada baiknya, ada buruknya. Di bagian mana saya jaga jarak? Jaga jaraklah di bagian buruknya dia. Dalam bagian baiknya jaga. Karena kita butuh baiknya. Baiknya dia itu vitamin, tapi buruknya dia itu adalah penyakit. Jadi setiap orang yang punya baik dan punya buruk, berarti Anda perlu ada jarak dengan buruknya. Sehingga hubungan tanpa jarak itu cuma satu, yaitu hubungan Anda dengan yang baik 100%. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, perhatikan jamaah sekalian. Banyak cerita yang kita nggak bisa ceritakan bahkan dengan istri kita sendiri. Banyak keluhan, banyak pikiran yang nggak bisa kita bicarakan bahkan dengan istri kita. Pasangan yang setiap malam tidur dengan kita, setiap makan semeja dengan kita, setiap duduk sekursi dengan kita. Namun begitu terlalu banyak cerita yang gak bisa disampaikan kepada mereka, menandakan memang ada jarak dengan semua manusia. Tapi begitu Anda sampai di depan Allah Azza wa Jalla, Anda selesai bertahajud, sudah semuanya tumpah setumpah-tumpahnya. Pikiran sebesar debu pun gak ada yang tersisa, melainkan semuanya tumpahkan kepada Allah. Ya Allah, begini ya Allah, begini ya Allah, begini ya Allah. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa hubungan tanpa jarak itu cuma satu, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua Anda adalah sosok yang menjadi asal dari darah daging Anda. Betul kan? Betapa dekatnya Anda dengan orang tua. Tapi perhatikan, tidak semua pikiran bisa Anda sampaikan kepada orang tua. Menandakan sedekat-dekatnya orang tua masih ada jarak. Jadi hubungan tanpa jarak itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi penghalang ketiga adalah manusia. Solusinya apa tadi? Uzlah. Penghalang terakhir adalah setan. Solusinya apa? Muharabah, pertempuran. Kalau sudah ketemu dengan setan, pertempuran. Setan itu kata Allah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Seseorang yang bukan setan, kalaupun dia musuh, tapi masih ada baiknya. Masih ada baiknya. Dia musuh saya sekian persen, tapi sekian persen dia masih jadi kebaikan bagi kita. Tapi kalau sudah statusnya setan, 100% musuh, sama sekali tidak ada baiknya lagi. Maka Allah katakan setan itu aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata. Sehingga setan itu adalah hubungan dengan setan, solusi dari setan muharabah, yaitu pertempuran tanpa henti. Tidak ada gencatan senjata sama sekali dengan setan. Tidak ada gencatan senjata. Begitu Anda dulu dengan kawan-kawan, ternyata sibuk Anda gibah, Anda sedang mati-matian dirudal oleh setan. Anda sedang kalah itu. Semua maksiat-maksiat menandakan Anda sedang bertekuk lutut dengan kekuatan setan. Jadi kalau maksiat ini masih sering terjadi, menandakan betapa lemah sehingga Anda kalah di depan setan itu. Mestinya Anda menang. Kenapa? Karena Allah berikan Anda banyak senjata. Senjata pertama Allah berikan Anda akal sehat. Tidak ada dosa yang sejalan dengan akal sehat. Kasih tahu saya, mana dosa yang cocok dengan akal sehat? Nggak ada. Artinya untuk satu dosa Anda perlu nginjak-nginjak akal sehat dulu. Kalau Anda tidak nginjak akal sehat, Anda nggak bisa berdosa. Misalnya ketika Anda akan memukul seseorang di jalan. Karena di jalan itu rata-rata manusia yang di jalan itu manusia buas. Manusia apa? Manusia buas. Sedikit Anda berhenti, tatot, entah berapa kali tatot di belakang. Tak ada damainya orang di jalan raya sana. Maka saya sering katakan jamaah sekalian yang saya hormati,
Kalau tidak siapkan BBM betul. Tapi yang lebih penting dari persiapan BBM, siapin lapang dada. Karena di jalan raya Anda akan bertemu dengan manusia-manusia yang sangat buas. Kadang-kadang kita berhenti, belum bergerak, tiba-tiba ada yang pura-pura tertabrak di depan. Ikan? Kadang-kadang kita belum jalan, tiba-tiba ada yang ngerasa menyebut, "Bapak nyerempet saya ini, silakan bayar 100.000." Nah, banyak manusia buas di sana. Jadi kalau keluar rumah siapin BBM, iya, tapi yang gak kalah pentingnya siapin lapang dada. Kalau anda nggak bawa lapang dada keluar rumah, mungkin sepanjang jalan Anda akan berantem 5 kali, pergi 5 kali pulang. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Baik, ini 4 penghalang. Kata Ibnu Qayyim, hati itu mengenali kebenaran. Hati itu pun mengenali penyakitnya sendiri. Nomor 3, hati itu pun mengenali penghalang-penghalang dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kapan hati mengenali 3 hal ini? Kata Ibnu Qayyim, syaratnya ada 4. Pertama, hati itu memiliki cahaya, kehidupan dan kekuatan. Dan nomor 2, hati itu memiliki kesehatan dan tekad. Nomor 3, hati itu memiliki keselamatan pendengaran dan penglihatan. Yang keempat, terbebasnya hati dari segala gangguan dan pemutus jalan. Baik, kita mulai yang pertama. Cahaya. Anda lihat jemaah sekalian, dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, di dalam hati Anda ada 2 cahaya. Allah menyebutnya nurun ala nur. Di dalam hati Anda ada 2 cahaya. Cahaya yang pertama adalah cahaya keimanan. Cahaya yang kedua adalah cahaya wahyu. Jadi keimanan ini memberikan cahaya, wahyu juga memberikan cahaya. Maka bandingannya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu ayat 35 surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hati yang terisi dengan keimanan dan wahyu itu seperti lentera. Perhatikan bagaimana lentera nyala. Di bawah nyala lentera adalah ada bahan bakar, ada minyak. Ada minyak. Nah, kalau minyak yang menjadi bahan bakar ini adalah minyak zaitun kualitas bagus, ketika Anda nyalakan lampu, Anda nyalakan lentera, apinya akan memberikan Anda terang, dan minyak yang di bawah juga memberikan Anda kilau cahaya. Kenapa? Karena ini bukan sembarang minyak. Ini bukan minyak jelantah. Ini minyak zaitun super kualitas. Sehingga begitu lentera Anda nyalakan, lampunya memberikan Anda terang, dan minyak zaitun di bawah juga memberikan Anda kilat cahaya. Maksudnya apa ini? Allah berfirman, nurun ala nur. Di bawah ada minyak zaitun yang berkilap, itu adalah wahyu. Dan di atas ada api yang terang menyala, itulah iman. Maka di dalam hati orang yang beriman ada 2 cahaya. Nurun ala nur. Cahaya pertama keimanan, cahaya yang kedua adalah kitab suci. Sebagian orang cahayanya cuma 1. Dia memang punya keimanan, tapi dia nggak ada hubungan dengan kitab suci. Orang seperti ini jamaah sekalian seperti orang yang buta. Buta di siang bolong. Mataharinya bersinar, memberikan cahaya yang luar biasa, tapi tetap saja terasa gelap walaupun cahaya itu nyala. Sebagian orang hanya memiliki 1 cahaya saja. Mereka punya cahaya keimanan, tapi mereka nggak punya cahaya wahyu. Karena mereka tidak memahami wahyu itu. Nah, baik jemaah sekalian, jadi itulah 2 cahaya dalam hati manusia. Cahaya pertama adalah cahaya iman. Cahaya yang kedua adalah cahaya wahyu. Itu yang dimaksud dalam ayat 35 surat An-Nur, nurun ala nur.
Sekarang Anda bayangkan jamaah sekalian, kalau Anda berjalan dengan bantuan dua cahaya. Dari luar datang cahaya yang bernama wahyu, dan dari dalam datang cahaya yang bernama iman. Perjalanan dengan dua cahaya, apakah Anda terperosok masuk ke dalam gorong-gorong? Enggak terperosok masuk gorong-gorong, apalagi tergelincir. Kenapa? Anda akan melihat lubang-lubang yang berbahaya. Anda akan melihat gorong-gorong yang berbahaya. Kenapa? Anda punya cahaya. Sehingga kalau ada jalan yang licin, Anda bisa hati-hati. Kalau ada lubang, Anda bisa meloncat. Kenapa? Karena Anda ada cahaya. Tapi kalau tidak ada cahaya jamaah sekalian, mana lubang gorong-gorong Anda nggak tahu, akhirnya terperosok. Mana jalan yang licin Anda pun tidak kenal, akhirnya Anda tergelincir. Bertemulah dengan dunia. Jemaah sekalian, dunia ini bahayanya di mana? Kalau setan ini berbahaya dengan permusuhannya. Tapi setan itu dunia itu berbahaya karena dia nggak datang dari pintu permusuhan. Dunia itu datang dari pintu cinta. Berbeda bukan? Bahayanya setan di mana? Karena dia datang dari pintu permusuhan. Tapi bahayanya dunia di mana? Bahayanya dunia karena dia datang dari pintu cinta. Saya mau nanya jemaah sekalian, setan dan dunia mana yang lebih berbahaya? Jelas dunia lebih berbahaya karena dia mendatangi Anda melalui cinta. Memangnya kamu nggak mau ganti mobil baru? Memangnya kamu nggak mau pasangan hidup yang masih muda belia? Emangnya kamu dicicipi barang 3 hari gitu? Dunia ini bahayanya karena dia datang dari pintu cinta, dan setan itu bahayanya datang dari pintu permusuhan. Sehingga dari sejak awal sebenarnya kita udah tahu setan kata setan minum khamar, kata setan membunuh, kita udah tahu bahwa itu semuanya dalam permusuhan. Tapi datanglah dunia bilang, apa enggak saatnya ganti mobil? Apa belum saatnya gandeng pasangan yang lebih muda? Jamaah sekalian, hati-hati. Baik. Jadi kalau Anda punya cahaya, hati ini memiliki 2 cahaya, dari luar cahaya wahyu, dari dalam cahaya iman. Kalau di setiap langkah 2 cahaya ini nggak pernah redup, Anda akan melihat di mana jalan licin ketergelinciran, di mana jalan berlubang keterperosokan. Anda akan lihat semua itu. Sehingga bertemu dengan orang-orang jelek, orang-orang jahat, orang-orang pengkhianat. Oh, ini gorong-gorong. Ini gorong-gorong, manusia gorong-gorong. Menjerumuskan, menyeret, menghanyutkan. Tapi kapan Anda mengenali manusia gorong-gorong ini? Manusia super licin ini? Kalau di setiap langkah Anda memiliki 2 cahaya. Dari luar cahaya wahyu, dari dalam ada cahaya iman. Berikutnya Ibnu Qayyim mengatakan kehidupan. Hati ini juga memiliki kehidupan. Enggak jauh beda dengan yang tadi. Apa yang menghidupkan hati ini? Yang menghidupkan hati ini adalah iman dan wahyu. Nah, bisa Anda lihat ayat 122 surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyaynah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas." Dia yang tadinya mati, lalu kami hidupkan dan kami berikan cahaya. Dia tadinya mati, lalu kami hidupkan dan kami berikan cahaya. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksudkan pada ayat 122 Al-An'am ini adalah Umar radhiyallahu an atau yang semisal dengan Umar. Tadinya Umar adalah kafir.
Tiba-tiba Allah menghidupkan hatinya dengan iman. Lalu Allah memberinya cahaya berupa wahyu. Maka Allah memberinya kehidupan dan Allah memberinya cahaya. Kehidupan yang dimaksud adalah hidupnya hati dengan iman. Cahaya yang dimaksud adalah cahaya wahyu. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, induk dan kata kunci kebahagiaan dua, kehidupan dan cahaya. Kalau hati Anda hidup dan Anda pun punya cahaya, Anda akan sampai kepada kebahagiaan. Karena untuk berjalan menuju kebahagiaan Anda butuh tenaga. Tenaga itu adanya dalam kehidupan. Nomor dua, untuk berjalan menuju kebahagiaan Anda butuh cahaya. Dan cahaya itu adalah wahyu. Tidak mungkin Anda berjalan menuju kebahagiaan kalau Anda mati. Anda butuh kehidupan di mana ada energi untuk bisa melangkah. Dan hidupnya hati dengan iman. Tapi walau hati ini hidup dengan iman, bisa melangkah, langkahnya akan salah kalau nggak ada cahaya. Langkahnya akan salah kalau tidak ada cahaya. Dan cahaya itu adalah wahyu. Wahyu akan menjadi cahaya kalau dipelajari. Dan membaca wahyu hanya gerbang pertama untuk menemukan cahaya. Jamaah sekalian yang saya hormati, kalau Anda bisa membuka surat Asy-Syura ayat 52, ini pun menjelaskan hal ini. Allah berfirman, itu di bagian akhir surat Asy-Syura ayat 52, Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Kami wahyukan kepadamu ruh. Apa ruh yang diwahyukan? Jawabannya, Al-Quran ini adalah ruh. Al-Quran adalah ruh. Malaikat yang menurunkannya juga dinamakan dengan ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Pada malam Lailatul Qadar turunlah malaikat yang banyak bersama dengan malaikat roh. Siapa malaikat roh? Jibril. Kenapa Jibril dinamakan malaikat roh? Karena dia menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah ruh bagi semua jiwa. Nah, jamaah sekalian, coba Anda tadabbur ayat 52 surat Asy-Syura menamai Al-Quran dengan ruh. Artinya, seberapa maksimal kualitas kehidupan hati? Jawabannya, seberapa dekat hati ini dengan yang menjadi ruhnya hati, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini ruhnya hati. Maka kalau hati dengan ruh alias Al-Quran itu dekat sekali, maka hati ini akan mendapatkan kehidupan yang sempurna karena dia dekat dengan ruh. Tapi jemaah sekalian, kalau hubungan hati dengan yang menjadi ruhnya hati yaitu Al-Quran, ini hubungan sekali seminggu, itu malam Jumat baca Al-Kahfi. Kalau hubungan hati dengan ruhnya hati, hubungan yang renggang, ini menandakan kehidupannya hati ini kehidupan yang lemah. Kalau kehidupan hati sudah lemah, hati lemah namanya. Maka di sini Ibnu Qayyim mengatakan kekuatan. Apa kekuatan hati? Jawabannya, kekuatan hati apabila hati ini dekat dengan ruhnya hati. Dan ruhnya hati adalah kalamullah. Ruhnya hati adalah kalamullah. Ayat 52 Asy-Syura menyatakan bahwa Al-Quran alias wahyu adalah ruh bagi hati. Baik, jadi sifat hati yang pertama adalah cahaya, sifat hati yang kedua kehidupan, sifat hati yang ketiga adalah kekuatan. Sifat hati berikutnya adalah kesehatan. Iya, hati kalau sehat, hati ini akan tangguh, baca Qurannya tangguh karena dia sehat. Tahajudnya tangguh karena dia sehat.
Tapi kalau hati ini sudah berpenyakit, diajak ngaji paling-paling setengah lama, diajak tahajud sekali seminggu aja. Kenapa tidak mampu? Kenapa tidak mampu? Itu hati sangat lemah. Itu hati berpenyakit. Maka hati itu ada 3 jamaah sekalian: hati yang hidup, hati yang sakit, hati yang mati. Nah, sakitnya hati adalah matinya hati dengan kekufuran, sakitnya hati dengan maksiat. Lihat hubungan Anda dengan maksiat, itu yang menjawab hati Anda ini sakit atau sehat. Kalau hubungan dengan maksiat sering terjadi, menandakan hati ini hati yang berpenyakit. Nah, apakah Anda akan kembali kepada Allah dengan hati yang berpenyakit? Kalau itu sampai terjadi, surga itu bukan akhir perjalanan. Karena untuk masuk surga Anda membutuhkan hati yang sehat. Hati yang sehat yang dinamakan dengan qalbun salim. Kemudian tekad ini menandakan kuatnya hati. Kuatnya hati adalah dengan tekad. Lemahnya hati dengan keraguan-raguan. Jemaah sekalian, hati yang penuh keyakinan akan bertekad. Tapi hati yang penuh dengan keraguan-raguan, hati yang penuh keraguan-raguan, enggak akan melakukan apa-apa. Maka kekuatan hati ada pada tekadnya, dan tekadnya hati bersumber pada keyakinannya. Ini indahnya agama yang sangat luar biasa ini. Apa jemaah sekalian? Tawakal artinya bersandar, bukan? Agama ini tidak mengizinkan Anda menyandarkan hidup kepada selain Allah. Jangan sandarkan hidup kepada sehat, kebahagiaan Anda. Kebahagiaan itu berharga sekali. Anda nggak mau menderita kan? Ya sudah, kalau begitu jangan sampai hilang kebahagiaan. Cuma kebahagiaan Anda jangan sandarkan kecuali kepada Allah. Kalau kebahagiaan ini Anda sandarkan kepada sehat, kebahagiaan Anda sandarkan kepada uang, kebahagiaan Anda sandarkan kepada perdagangan misalnya, apa yang terjadi? Anda sedang menyandarkan hati kepada yang tidak pasti. Dan siap-siaplah untuk kecewa. Tapi kalau kebahagiaan ini Anda sandarkan kepada Allah, Anda sedang menyandarkan hati kebahagiaan kepada yang pasti. Maka saya katakan tadi, agama kita ini hal terindah yang kita miliki. Salah satunya apa? Agama mengajarkan bersandarlah kepada satu-satunya yang pasti, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan jangan menyandarkan apapun kepada yang gak pasti, yaitu dunia dan ikhtiar. Kadang-kadang kita terlalu tenang dengan yang gak pasti. Oh, kamu kayaknya tenang sekali. Oh iya, uang saya masih banyak. Anda sedang menyandarkan ketenangan Anda dengan sesuatu yang gak pasti. Kok kamu bahagia sekali? Oh, saya sedang sehat. Anda sedang menyandarkan kebahagiaan Anda dengan sesuatu yang gak pasti. Minggu besok sehat Anda ini akan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika itu bahagia Anda pun lenyap. Kenapa lenyap? Karena Anda udah terlanjur menyandarkan diri, menyandarkan hidup, menyandarkan bahagia kepada yang gak pasti. Nah, makanya dalam agama ada ajaran tawakal. Tawakal itu adalah konsep bersandar. Konsep bersandar. Ingat, tidak ada satupun yang Anda miliki yang benar-benar kokoh. Gak ada yang kokoh jemaah sekalian. Sehat Anda gak kokoh, uang Anda gak kokoh, nyawa Anda sendiri gak kokoh. Maka terhadap semua yang tidak kokoh itu jangan sandarkan kepada ketidakpastian, tetapi sandarkan kepada yang pasti, yaitu Allah Azza wa Jalla. Masalah rezeki misalnya, ini kegelisahan banyak orang. Dalam catatan ulama-ulama kita, kegelisahan itu juga ada 4.
Kalau tadi penghalang dunia ada apa? Nah, beban pikiran itu ada 4 juga. Beban pikiran yang pertama adalah soal rezeki. Beban pikiran yang kedua adalah soal khawatir. Beban pikiran yang ketiga adalah musibah. Beban pikiran yang keenam, beban pikiran yang keempat adalah kesulitan. Ini beban pikiran, tidak ada nomor 5. Apa nomor 1? Beban pikiran nomor 1 adalah rezeki. Solusinya apa? Tawakal. Beban pikiran nomor 2 adalah kekhawatiran. Besok bagaimana, lusa macam mana? Solusinya apa? Solusinya tafwid. Beban pikiran nomor 3 apa? Musibah. Solusinya apa? Sabar. Beban pikiran keempat apa? Kesulitan. Musibah enggak sedang musibah, cuma dagang kok kayaknya cuma dapat kesulitan. Apa masalahnya? Masalahnya anak belum bayaran. Jamaah sekalian yang saya hormati, beban pikiran keempat adalah kesulitan. Jadi beban pikiran itu cuma 5 ini, dan agama udah ngasih solusi. Kalau beban pikiran Anda adalah rezeki, solusi Anda adalah tawakal. Kalau beban pikiran Anda adalah kekhawatiran, tafwid itu artinya apa? Pasrah. Kalau tawakal bersandar, tafwid itu pasrah. Kapan-kapan kita bicara lebih detail. Kalau beban pikiran Anda adalah musibah, solusinya adalah sabar. Kalau bisa naikkan lagi menjadi ridho. Lalu kalau kesulitan kalau musibah itu solusinya adalah ridho. Nah, kalau beban pikiran Anda adalah kesulitan, solusinya adalah sabar. Semua sudah ada solusi. Karena nggak ada solusi. Masalahnya Anda ingin yang mustahil. Anda ingin yang mustahil, itu masalah besar kita. Saya nggak mau beban pikiran. Siapa yang bisa hidup tanpa beban pikiran? Anda di mana sekarang? Anda masih keringatan. Berarti Anda masih di dunia. Kalau Anda masih di dunia, jamaah sekalian, 4 hal ini positif, cuman gonta-ganti aja. Minggu ini beban pikiran saya rezeki. Minggu besok beban pikiran saya kekhawatiran. Minggu berikutnya beban pikiran saya apa? Musibah. Beda khawatir dengan musibah, beda tidak? Kekhawatiran itu belum terjadi. Musibah itu udah terjadi. Intinya, tidak satu hari pun dalam perjalanan hidup melainkan 4 beban pikiran ini ada. Dan agama udah ngasih solusi. Nah, saya kira gini jamaah sekalian ya. Kalau hari ini Anda himpun semua gelisah di masjid ini, itu semuanya mengkerucut pada satu masalah, rezeki. Hanya itu sebetulnya jamaah sekalian. Cuman ada satu kata-kata bagus dari Uwais Al-Qarni rahimahullah taala. Uwais Al-Qarni rahimahullah, ini ucapan ini ekstrim. Ini ekstrim sekali, tapi dengar baik-baik. Kata Uwais Al-Qarni rahimahullah taala, tahu Uwais Al-Qarni kan? Seseorang yang pernah gendong ibunya naik haji. Uwais Al-Qarni rahimahullah mengatakan Allah tidak terima ketaatan dari seseorang yang tidak percaya kepada Allah. Anda salat tapi Anda tidak percaya kepada Allah. Anda zikir, Anda tilawah, Anda puasa tapi tidak percaya kepada Allah. Kata Uwais Al-Qarni, Allah tidak akan terima ketaatan apapun kalau masih belum percaya kepada Allah. Beliau ditanya, maksudnya apa? Maksudnya rezeki. Kok kalian tidak percaya rezeki dari Allah itu akan ada? Nggak percaya hari ini ada rezeki, tidak percaya besok ada rezeki. Kalau kalian tidak percaya kepada Allah dalam hal rezeki, ketaatan kalian tidak terima. Ternyata jemaah sekalian, ada 4 hal dalam Al-Quran hubungan dengan rezeki. Yang pertama jemaah sekalian, rezeki Anda itu sudah diinfokan Al-Quran.
Kok nggak percaya? Nomor 2, rezeki Anda itu udah dijanjikan oleh Allah. Kenapa nggak percaya? Nomor 3, rezeki Anda sudah dijamin oleh Allah. Kenapa nggak percaya? Nomor 4, rezeki Anda udah disumpahkan oleh Allah. Anda nggak percaya. Ada berapa? Ada 4 keterangan Al-Quran tentang rezeki Anda. Nomor 1 apa tadi? Rezeki Anda sudah diinfokan. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma yumitukum. Yuhyikum dulu surat Ar-Rum. Allah yang udah menciptakan kalian dan Allah juga sudah atur rezeki kalian. Tuh Allah kasih informasinya. Ternyata nggak percaya juga. Nomor 2 Allah janji rezeki kalian tuh janjinya Allah, nggak percaya juga. Mana dalilnya? Allah berfirman akhir surat Az-Zariyat, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu maha ngasih rezeki. Allah janji, Allah info, Anda nggak percaya. Sekarang Allah janji, nggak percaya juga. Nomor 3, Allah jamin, nggak percaya juga. Apa jaminannya? Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nggak ada yang hidup di muka bumi melainkan rezekinya tanggungan Allah. Tanggungan Allah dijamin. Ini 3 ya. Allah udah infokan rezekimu udah diatur. Ternyata ragu. Nomor 2 Allah janji, ragu. Nomor 3 Allah jamin, ragu. Oke, nomor 4 Allah bersumpah. Allah berfirman, fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Demi Tuhannya langit dan bumi. Ya Allah sendiri. Demi Tuhannya langit dan bumi, rezeki kalian itu pasti seperti pastinya kemampuan kalian berbicara. Kemampuan Anda berbicara pasti enggak? Allah mengatakan, demi Tuhannya langit dan bumi, rezeki kalian pasti seperti pastinya kemampuan kalian berbicara. Perhatikan jemaah sekalian yang saya hormati, betapa bebalnya hati kita ini. Rezeki diinfokan oleh Allah sudah jadi. Rezeki dijanjikan oleh Allah. Rezeki dijamin oleh Allah. Rezeki disumpahkan oleh Allah. Setelah itu kita masih ragu. Hari ini ada rezeki enggak? Besok ada rezeki enggak? Lusa ada rezeki enggak? Kok bisa ragu? Ya seandainya Allah ngasih info, oke. Tapi Allah naikkan menjadi janji. Allah naikkan lagi menjadi jaminan. Allah naik lagi menjadi sumpah. Masih ragu juga. Ini hati udah bebal. Mohon maaf, bukan hati Anda, hati saya barangkali. Makanya ini sebagai penutup, Hatim Al-Asram rahimahullah ta'ala, beliau seorang tabi'in. Beliau ditanya, bagaimana Anda bisa tawakal dalam rezeki? Ingat jemaah sekalian ya, kalau Anda masih melihat kegelisahan di depan mata, itu karena Anda belum melihatnya dengan tawakal. Ternyata kalau Anda memakai kacamata bernama tawakal, semua kegelisahan itu adalah optimisme. Hutang piutang saya kalau pakai tawakal insya Allah lunas. Sakit saya kalau dilihat pakai tawakal insya Allah sehat. Tapi tidak pakai tawakal kita melihat segala-galanya. Kita melihat segala-galanya dengan bapernya kita. Begitu sakit, siap-siap kain kapan kali saya sudah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Hatim Al-Asram rahimahullah, beliau ditanya, bagaimana Anda bisa tawakal? Beliau mengatakan, aku melihat 4 hal sehingga saya mantap untuk tawakal.
Berapa? Hari ini angka 4 semua tadi. Hari ini angka 4 semua. Penghalang ada 4, beban pikiran ada 4. Sekarang modal Hatim Al-Asham tawakal juga 4. Kata Hatim Al-Asham, saya lihat negeri dunia dan negeri akhirat ternyata rajanya Allah. Nomor 2, saya lihat semua manusia budaknya Allah. Presiden budaknya Allah itu. Menteri Jenderal budaknya Allah juga. Nomor 2, saya lihat rezeki ternyata miliknya Allah. Nomor 3, saya lihat aturan dapat, aturan tidak dapat. Ternyata aturan itu di tangan Allah. Ini 4. Dunia dan akhirat siapa rajanya? Semua manusia budaknya Allah. Rezeki itu miliknya Allah. Yang ngatur rezeki itu adalah Allah. Kata Ibnu Hatim Al-Asham, sudah kalau begitu saya tawakal aja. Saya tawakal aja dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, baik jamaah sekalian, sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat.